Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Mbak Alfi. Silakan Mbak duduk dulu. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Bagaimana kabarnya Mbak Alfi hari ini? Alhamdulillah saya baik. Walaupun mungkin akhir-akhir ini saya lagi banyak pikiran sih. Terima kasih ya sudah bersedia datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi, Mbak Alfi bisa bercerita dengan tenang. Apakah Mbak Alfi sudah siap? Ya, siap Mbak. Baik, kalau Mbak Alfi sudah siap, yuk kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah pertemuan ini, lapangkanlah hati kami, dan berikanlah petunjuk serta jalan terbaik bagi kami. Amin. Baik Mbak Alfi, sekarang boleh diceritakan apa yang membuat Mbak Alfi ingin datang berkonsultasi hari ini? Belakangan ini saya sering ngerasa capek banget. Tugas kuliah saya banyak, nilai saya juga turun. Padahal saya udah berusaha semampu saya, tapi hasilnya tetap nggak sesuai sama harapan saya. Akhirnya saya jadi kehilangan semangat dan bahkan ibadah juga mulai berantakan. Jadi yang paling berat buat Mbak hari ini bukan hanya nilai yang menurun ya, tapi juga rasa kecewa karena usaha yang sudah dilakukan seperti terasa sia-sia gitu. Iya, saya jadi sering mempertanyakan diri sendiri. Kadang saya ngerasa mungkin emang saya yang gak mampu gitu. Bahkan pernah kepikiran, apa Allah masih dengar doa saya ya? Soalnya saya udah minta berkali-kali tapi kok rasanya gak ada yang berubah gitu Mbak. Terima kasih ya sudah jujur menyampaikan semuanya. Perasaan seperti itu emang bisa muncul ketika seseorang sedang lelah. Tapi dalam Islam, ujian bukan berarti Allah meninggalkan hambanya. Justru seringkali ujian menjadi cara Allah menguatkan dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, saya tahu itu. Saya juga sering dengar, tapi pas lagi ngalamin sendiri rasanya kayak beda gitu Mbak. Kadang saya percaya, kadang saya malah banyak ngeluhnya. Saya jadi teringat firman Allah deh Mbak, yang bunyinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, menurut Mbak, kalau ayat itu dikaitkan dengan keadaan Mbak sekarang, apa yang Mbak pahami? Mungkin Allah emang tahu saya mampu. Selama ini saya cuma terlalu fokus sama masalah sampai lupa kalau Allah juga masih banyak ngasih saya nikmat gitu. Saya juga pernah ada sih Mbak di titik merasa semua usaha seperti mentok gitu rasanya. Yang akhirnya membantu bukan karena masalahnya yang langsung selesai, tapi karena saya belajar tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah punya waktu terbaik. Nah, sejak saat itu hati terasa menjadi lebih tenang gitu. Saya pengen bisa kayak gitu sih Mbak. Soalnya sekarang saya gampang putus asa gitu. Sedikit ada masalah aja, rasanya langsung kepikiran kemana-mana. Oke, saya paham. Tadi kamu bilang masih percaya ya Allah itu Maha Penyayang. Iya, saya percaya. Tapi di sisi lain kamu juga merasa bahwa Allah meninggalkanmu. Nah, menurut Mbak nih, dua keyakinan itu selaras enggak? Kayaknya enggak deh. Saya terlalu fokus sama rasa kecewa sampai lupa kalau Allah masih memberi saya jalan untuk berdoa. Apa yang Mbak rasakan setelah menyadari itu? Saya merasa sedikit lega. Ternyata yang berubah mungkin bukan kasih sayang Allah, tapi cara saya melihat keadaan. Masya Allah, Alhamdulillah ya kalau Mbak Alfi sudah mulai bisa memahami keadaan Mbak Alfi yang sekarang. Kalau begitu, yuk saya ingin mengajak Mbak Alfi dulu untuk berdoa bersama. Kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hati hambamu, lapangkanlah dadanya, mudahkan setiap urusannya, dan jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Amin. Mbak Alfi, selain masalah kuliah,
apakah ada hal lain atau ada seseorang gitu yang masih membuat hati Mbak Alfi terasa berat? Ya, ada. Saya masih sering kecewa sama orang tua saya karena saya ngerasa kalau saya tuh kurang dipahami gitu. Kalau ingat itu, hati saya jadi terasa berat lagi rasanya. Perasaan itu emang wajar. Tapi menurut Mbak, kalau rasa kecewa itu terus disimpan, siapa yang paling lelah? Iya, saya sendiri sih. Soalnya setiap ingat, rasanya hati saya nggak tenang. Mungkin memang belum harus langsung bisa memaafkan hari ini ya Mbak. Tapi bagaimana kalau kita mulai belajar mengikhlaskan sedikit demi sedikit? Insya Allah saya mau mencobanya, Mbak. Oke, selama ini apa Mbak masih ikut kajian atau sering berkumpul gitu dengan teman-teman yang bisa saling mengingatkan? Udah lama enggak sih. Akhir-akhir ini saya malah sering menyendiri. Bagaimana kalau mulai sekarang kita coba ikut lagi? Nah, kadang kita itu butuh lingkungan yang bisa menguatkan hati kita ketika semangat kita sedang menurun. Iya, saya rasa itu memang yang saya butuhkan sekarang deh. Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memberi kesempatan kepada Mbak Alfi untuk menyampaikan doa kepada Allah. Silahkan Mbak Alfi panjatkan doa sesuai dengan apa yang ada di hati Mbak Alfi. Oke. Ya Allah, ampuni saya karena sering berburuk sangka kepadamu. Tolong kuatkan hati saya, mudahkanlah kuliah saya, perbaiki hubungan saya dengan orang tua saya, dan jangan biarkan saya jauh darimu. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan kalau Mbak Alfi berkenan, saya ingin memberikan satu ikhtiar yang mungkin insya Allah bisa membantu. Coba luangkan waktu beberapa menit setiap malam untuk membaca surah Al-Insyirah beserta artinya. Lalu Mbak tuliskan satu hal yang Mbak syukuri hari itu. Siapa tahu pelan-pelan Mbak bisa melihat bahwa Allah tetap menghadirkan kebaikan di setiap hari Mbak. Ya, baik. Insya Allah saya mau mencobanya. Baik. Mbak Alfi, terima kasih ya sudah mau terbuka untuk hari ini. Semoga Allah selalu mudahkan setiap langkah Mbak Alfi. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Rasanya hati saya jauh lebih ringan. Alhamdulillah. Dan lebih lega setelah cerita. Masya Allah, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Alfi.